Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Jadi dalam rangka penyelesaian tugas akuntansi manajemen yang diberikan oleh dosen, kami dari kelompok satu mencoba membuat video pembelajaran mengenai analisis biaya, volume, dan laba. Nah, di video kali ini aku nggak sendiri, aku ditemenin oleh beberapa teman kelompok. Yang pertama ada Wita Melana Nasution, yang kedua ada Fitri SM Salsabila Siregar, yang ketiga ada Irma Destia, dan yang terakhir ada Pramanda Nasution. Di video kali ini, kami mencoba membahas secara terperinci materi tentang analisis biaya, volume, dan laba. Jadi buat teman-teman semua, stay tune di video ini dan jangan lupa like, comment, dan share. Analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama suatu periode tertentu. Hubungan antara biaya volume dan laba memegang peranan yang sangat penting, sehingga dalam perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. Pada dasarnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi laba, yaitu biaya, harga jual, dan volume. Biaya yang timbul untuk pengolahan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual. Tinggi rendahnya harga jual akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Selanjutnya, volume penjualan akan menentukan volume produksi, dan pada gilirannya besar kecilnya volume produksi akan berpengaruh terhadap biaya. Selanjutnya kita beralih ke materi titik impas. Titik impas atau break-even point bisa diartikan di sebuah kondisi di mana perusahaan di dalam operasinya tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Hal ini dapat terjadi ketika perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan, tapi hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Perhitungan titik impas yang digunakan perusahaan memberikan banyak manfaat. Secara umum, perhitungan titik impas digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan dalam perencanaan keuangan, penjualan, dan produksi. Titik impas ini dapat dihitung menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode persamaan, dan yang kedua, metode margin kontribusi. Selanjutnya ke metode persamaan. Metode persamaan ialah metode perhitungan titik impas dengan didasarkan pada persamaan penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba. Untuk menghitung titik impas, kita menggunakan cara titik impas per unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Kemudian kita cari titik impas penjualan, yaitu total biaya tetap dibagi total biaya variabel dibagi total harga jual. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus pertama. PT Army memproduksi mesin motor, harga jual per unit ditetapkan 30.000, biaya variabel per unit 16.500, dan biaya tetap per tahun 148.500. Maka titik impas dapat ditentukan dengan cara kita mencari titik impas per unit. Mencari total biaya tetap terlebih dahulu sejumlah 148.500 dibagi harga jual per unit 30.000 dikurang biaya variabel per unit 16.500 menghasilkan 11 unit. Selanjutnya kita mencari titik impas penjualan dengan cara total biaya tetap sejumlah 148.500 1 dikurang total biaya variabel sejumlah 16.500 dibagi total harga jual 30.000. Hasil yang kita peroleh sebanyak 330.000. Agar perusahaan memperoleh titik impas, maka harus menjual produknya sebanyak 11 unit atau senilai 330.000. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus 2. Diketahui PT JK yang memproduksi peralatan rumah tangga ingin mengetahui berapa unit yang diproduksi agar mencapai BEP atau titik impas. Biaya tetap produksinya sebesar 100 juta rupiah dan biaya variabelnya sebesar 500 ribu rupiah. Harga jual per unitnya sebesar 500 ribu rupiah.
Ditanya berapakah unit yang diproduksi agar perusahaan tersebut mencapai titik impas, maka rumus dari titik impas per unitnya, total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, sama dengan 100 juta rupiah dibagi 500 ribu rupiah dikurang 250 ribu rupiah, sama dengan 100 juta rupiah dibagi 250 ribu rupiah. Hasilnya 400 unit. Jadi PT JK harus memproduksi peralatan rumah tangga sebanyak 400 unit untuk mencapai titik impas atau break-even point. Selanjutnya, untuk mencapai titik impas penjualan mencapai BEP, maka rumus dari titik impas penjualan total biaya tetap dibagi total biaya variabel dibagi total harga jual. Maka 100 juta rupiah dibagi 250 ribu rupiah dibagi lagi dengan 500 ribu rupiah sama dengan 100 juta rupiah dibagi 1 dikurang 1/2, hasilnya 200 juta rupiah. Jadi PT JK bisa mencapai penjualan sebesar 200 juta rupiah untuk mencapai titik impas. Materi selanjutnya yaitu metode margin kontribusi. Margin kontribusi itu sendiri adalah jumlah yang tersisa dari penjualan dikurangi biaya variabel. Margin kontribusi akan digunakan untuk menutup biaya-biaya tetap dan apabila masih ada sisa akan menjadi laba. Jika margin kontribusi tidak cukup menutup biaya tetap, maka akan dialami kerugian. Pada saat titik impas telah tercapai, laba bersih akan meningkat sebesar margin kontribusi per unit untuk tambahan setiap unit yang terjual. Adapun untuk mencari metode margin kontribusi itu, pertama, kita harus mencari margin kontribusi menggunakan rumus, yaitu harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Kemudian mencari rasio margin kontribusi dengan cara margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit. Ketiga, menentukan titik impas dengan rumus total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus yang ada pada materi kami. PT Hop memproduksi dan menjual suku cadang khusus untuk telepon genggam pintar. Berikut ini adalah laporan laba rugi perusahaan dengan format margin kontribusi untuk tahun yang baru saja berakhir. Dapat dilihat di tabel. Di situ ada keterangan penjualan 20.000 unit dengan total 1.200.000.000, per unitnya 60.000. Lalu biaya variabel dengan total 900 juta, per unitnya 45.000. Lalu margin kontribusi dengan total 300 juta, per unitnya 15.000. Lalu ada biaya tetap totalnya 240 juta. Lalu ada laba operasi dengan total 60 juta. Tentukan titik impas dengan metode kontribusi. Margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, sama dengan 60.000 dikurang 45.000 sama dengan 15.000. Lalu rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit sama dengan 15.000 dibagi 60.000 sama dengan 25%. Titik impas sama dengan total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sama dengan 240 juta dibagi 25%, hasilnya adalah 960 juta. Jadi, perusahaan harus memperoleh minimal 960 juta untuk memperoleh titik impas. Selanjutnya, manfaat biaya volume laba untuk perusahaan. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan. Yang kedua, membantu pemecahan masalah perencanaan seperti jumlah unit produk agar mencapai titik impas. Dan yang terakhir, memungkinkan manajer perusahaan untuk melakukan analisis sensitivitas melalui pengujian tentang dampak berbagai tingkat harga jual atau biaya terhadap laba.
Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan beberapa teman aku tadi mengenai materi analisis biaya, volume, dan laba, aku mencoba mengambil satu soal agar teman-teman juga ngerti nih gimana penjelasan tadi bisa diimplementasikan dalam soal yang akan kita kerjakan gitu. Jadi jangan di skip videonya agar kita juga ngerti nih gimana cara-cara menyelesaikan soal ketika kita dihadapkan dengan soal analisis volume biaya dan laba. Nah, dari soal tersebut, kita diinstruksikan untuk mencari yang pertama titik impas, lalu yang kedua unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba senilai 35.000. Lalu yang ketiga kita disuruh mencari rasio margin kontribusi jika tambahan laba lebih tinggi dari 30.000. Dan yang terakhir ketika kita menambah laba sebanyak 30%, berapa unit yang harus kita jual agar mencapai sasaran tersebut gitu. Langsung saja kepada jawabannya. Yang pertama, mencari titik impas dalam unit. Kita harus mengetahui dulu rumus titik impas dalam unit, yaitu biaya tetap dibagi harga penjualan per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, dari soal kita ketahui bahwa biaya tetapnya itu senilai 64.000, harga penjualan per unitnya itu 20 dan biaya variabel per unitnya itu 18. Maka jika ditotalkan ia dapat 8.000 unit. Nah, 8.000 unit inilah yang harus kita jualkan untuk mencapai titik impas atau biasa kita bilang dengan balik modal. Lalu yang kedua, kita disuruh mencari berapa jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebanyak 35.000. Sama seperti rumus yang tadi, kita menggunakan rumus yang tadi, tapi bedanya biaya tetap di sini kita tambahkan dengan laba 35.000. Jadi 64.000 ditambah 35.000 dibagi dengan 8. Maka hasilnya ialah 99.000 dibagi 8, 12.375 unit. Nah, kita harus menjual sebanyak 12.375 unit. Atau tadi di awal sebelum ditambah 35.000 kita harus menjual 8.000 untuk balik modal. Tetapi jika ditambah dengan 35.000 maka yang harus kita jual adalah sebanyak 12.375 unit. Lalu selanjutnya mencari rasio margin kontribusi. Mencari rasio margin kontribusinya kita harus mengurangkan dulu harga penjualan per unit dikurang dengan biaya variabel per unit lalu dibagi dengan harga penjualan per unitnya. Dari hasil perhitungan tersebut didapat 0,40 atau 40% nih rasio margin kontribusinya. Lalu rasio margin kontribusinya itu dikalikan dengan 30.000 karena si 30.000 ini tambahan penjualannya, maka didapat sekitar 12.000 rasio margin kontribusinya. Lalu yang terakhir kita diinstruksikan mencari berapa unit yang harus kita jual untuk menghasilkan laba agar memperoleh laba 30%. Nah, kalau begitu kita kalikan saja nih. 30% atau 0,30 dikali dengan harga dikali unit. Itu adalah laba operasinya. Nanti pada saat memasukkan rumus laba operasinya itu dikalikan dengan laba operasinya itu adalah 0,30 dikali harga kali unit. Sedangkan rumus laba operasi sendiri ialah harga dikali unit dikurang biaya variabel per unit dikali unit dikurang biaya tetap. Nah, unitnya ini yang belum kita ketahui, maka kita harus mencari unitnya. Tadi laba operasi sudah dikatakan di atas 0,30 dikali harga penjualan dikali unit. Harga penjualannya itu 20 lalu dikali dengan unit. Sama dengan harga penjualan per unit 20 unit dikali unit. Harga penjualan 20 dikali unit. Dikurang dengan biaya variabel per unit itu 12 dikali unit. Lalu dikurang dengan biaya tetap 64.000. Jika dikalikan 0,30 dikali 20 akan menghasilkan 6. Lalu 6 ini kita kalikan dengan unit karena kita belum tahu unitnya berapa. Sama dengan 20 unit
dikurang 12 unit akan menghasilkan 8 unit. Dikurang biaya tetap 64.000. Lalu pindahkan si 64.000 ke sisi kiri. Dengan berpindahnya 64.000 maka berubah pula lah tandanya. Pindahkan sisi unit yang akan kita cari itu di sebelah kanan. Maka menghasilkan 64.000 dikurang 8 unit. Dikurang 6 unit. Kenapa dikurang 6 unit sementara dia tadi positif? Karena dia berpindah lokasi gitu kan. Jadi menghasilkan negatif 6 unit. Maka dengan perhitungan seperti itu 64.000 sama dengan 2 unit. Maka untuk mencari unitnya 64.000 kita bagikan saja dengan 2. Maka hasilnya 32.000. Nah, 32.000 itulah jumlah unit yang harus kita jual untuk memperoleh laba sebanyak 30%. Nah, dari beberapa penjelasan yang diberikan oleh teman-teman aku tadi, juga ada contoh soal yang kami berikan. Kami berharap materi ini dapat dipahami dengan mudah oleh teman-teman sekalian. Nah, jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan kalian mengerti nih penjelasan tentang apa yang kami jelaskan mengenai analisis volume, biaya, dan laba. Kalau kalian juga kurang ngerti nih sama penjelasan yang kami jelasin tadi, boleh komen di bawah, kami akan bantu sebisa kami. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Sofian ketemu Isti, cukup sekian dan terima kasih. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.